Pemirsa, peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 yang memberi kewenangan penuh pada Kapolri untuk meninjau kembali hasil sidang etik anggota Polri menuai sorotan. Perpol tersebut dituding ibarat pisau bermata dua karena mampu memberatkan hukuman etik seorang polisi yang bersalah, namun juga bisa meringankan hukuman tersebut. Benarkah demikian? Berikut apa kata fakta bersama Nadia Raisa. Polri tengah bersih-bersih mendisiplinkan anggotanya. Dalam pusaran kasus Ferdy Sambo, sudah 5 polisi dipecat atau disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Mereka adalah Ferdy Sambo, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Jerry Raymond Siagian. Indonesia Police Watch juga mencatat selama tahun 2021, 352 anggota Polri dipecat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 250% dibandingkan tahun 2020. Namun muncul peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 yang menuai sorotan. Benarkah perpol tersebut ibarat pisau bermata dua? Lalu apa kata fakta? Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik Polri diundangkan pada bulan Juni lalu. Bab 6 pasal 83 memuat Kapolri memiliki kewenangan meninjau kembali putusan KKEP yang telah final. Peninjauan kembali bisa dilakukan 3 tahun sejak putusan apabila terjadi kekeliruan atau ditemukan alat bukti baru. Perpol ini berawal dari penanganan kasus korupsi AKBP Brotoseno. Meski telah divonis 5 tahun penjara, Brotoseno tidak dipecat melainkan hanya diberi sanksi demosi. Usai bebas bersyarat pada 2020 lalu, ia kembali aktif sebagai anggota Polri. Kadif Propam kala itu, Irjen Pol Ferdy Sambo menyatakan Brotoseno berhak aktif kembali berdasarkan prestasi dan perilaku baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya melakukan peninjauan kembali terhadap sidang etik AKBP Brotoseno dengan Perpol nomor 7 tahun 2022. Peninjauan kembali pada 8 Juli lalu memberatkan sanksi terhadap AKBP Brotoseno menjadi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Perpol ini pun akhirnya berhasil menciptakan keadilan. Namun tunggu dulu. Perpol ini menurut mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio justru memiliki celah. Gatot menilai Perpol ini bisa saja bekerja sebaliknya, yaitu meninjau kembali pemecatan Ferdy Sambo. Di sisi lain, Polri dengan tegas menolak banding Ferdy Sambo. Bahkan, putusan sidang KKEP banding ini ditegaskan bersifat final dan mengikat sehingga tak ada lagi upaya yang dapat dilakukan Sambo. Jika sanksi Brotoseno semakin berat berkat Perpol ini, lalu bagaimana dengan Ferdy Sambo dan anggota polisi lainnya yang telah dipecat? Akankah justru Perpol ini memberi celah untuk mereka kembali aktif sebagai anggota Polri di masa mendatang? Terhadap kasus Pak FS ini, apakah ada potensi untuk diajukan peninjauan kembali? Ya tetap ada. Tergantung keputusan Pak Kapolri. Kapolri yang mana? Ya setiap anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolri punya hak prerogatif ini. Katakanlah Pak Listio sudah selesai, ya. Kemudian ada penggantian Kapolri baru. Bisa beliau kemudian melakukan peninjauan kembali dengan 2 alasan tersebut. Kesalahan memutuskan atau ada bukti baru. Bukti baru misalnya apa nih? Kalau Pak FS itu bebas dari tuntutan hukum. Nah ini bisa jadi hukum. Seperti 2 mata pisau, di satu sisi bisa memberikan sanksi yang lebih berat untuk polisi yang benar-benar bersalah, atau di sisi lain juga bisa menjadi celah nih Pak untuk anggota polisi itu bebas. Ya namanya potensi ada, akan terjadi perubahan putusan. Oleh karena itu IPW mengingatkan Kapolri sekarang maupun selanjutnya jangan melakukan satu peninjauan terhadap putusan yang sudah berkekuatan tetap, yang menurut saya ini adalah putusan yang sudah tepat.
kasus Broto Seno kan memang dari yang tadinya tidak PTDH jadi PTDH gitu Pak. Kalau untuk kasus seperti Sambo nih Pak, yang memang bandingnya sebenarnya sudah ditolak, apakah dengan adanya Perpol nomor 7 ini ada kemungkinan bisa nantinya akan ada KKEP-PK? Tapi saya melihat bahwa terkait dengan PTDH Sambo ini semuanya sudah clear, prosedurnya sudah dilakukan dengan sangat rapi dan bagus, nyaris tidak ada celah bagi Sambo untuk diterima dalam PT UN nanti seperti itu. Kalau Kapolri kemudian tidak menyetujui rekomendasi PTDH yang dilakukan oleh dari Komite Kode Etik ini akan menjadi pertanyaan lagi, menjadi presiden juga. Tetapi saya melihat tentunya dengan sanksi maksimal yaitu PTDH, tentunya Kapolri tidak akan segegabah itu untuk menganulirnya seperti itu. Upaya Polri bersih-bersih mendisiplinkan anggotanya dengan memberi berbagai sanksi hingga PTDH berada di jalur yang tepat. Namun di saat yang bersamaan juga harus dipastikan sanksi berlaku sebagaimana mestinya. Saya, Raisa Nadia dan juru kamera Bayu Lela. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.